Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi yang kelima tentang pengolahan limbah padat. Di sesi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang pengolahan limbah cair. Ada dua proses ya. Ada proses aerobik dan juga ada anaerobik. Nah, keduanya itu apakah bisa dilakukan kedua-duanya? Bisa ya, tergantung sumber limbahnya ya, atau limbah apa yang mau kita kelola. Kalau limbah pasienkes itu pasti proses anaerobik, ya, membutuhkan dua tahap ya. Ada anaerobik, kemudian ada oksigen yang kita masukkan ke dalam proses anaerobik untuk mengurangi kadar nitrogen ya, atau amonia. Kemudian ada proses aerobik. Aerobik biasanya untuk limbah-limbah yang mengandung padatan yang tinggi, seperti pabrik minyak kelapa sawit ya, atau pabrik makanan gitu, itu menggunakan sistem aerobik. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan limbah padat. Limbah padat itu dikenal dengan sampah ya. Capaian pembelajaran kita di sesi ini, mahasiswa mampu menguraikan pengelolaan limbah padat. Jadi sampah itu adalah segala sesuatu atau bahan yang tidak disukai, tidak disenangi oleh masyarakat dan cenderung dibuang. Jadi kalau kita punya barang tersebut sudah tidak kita manfaatkan lagi, tidak kita gunakan, maka itu dimasukkan ke dalam sampah. Nah, limbah padat itu wujudnya padat. Apakah termasuk minuman ya? Kalau minuman, isi dari botol minum itu kan air ya. Nah, air atau cairan itu tidak masuk ke limbah padat. Yang masuk ke limbah padat adalah botolnya atau kemasannya. Nah, ini masalah sampah di DKI Jakarta. Bayangkan satu hari sampah di Jakarta itu 7.702 ton. Ya. 7.000 ton ya, bukan, kalau 1 ton aja udah 1.000 kilo ya, 1 ton. Ini 7.702 kali 1.000 ya. Artinya 7 juta ribu kilogram ya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Jakarta. Dan ini akan terus meningkat ya seiring dengan penambahan penduduk. Bayangkan kalau penduduk Jakarta itu 1 juta ya, dikalikan aja. 1 juta dikali 0,7 kilogram sampah yang dihasilkan per orang per hari. Maka sampah yang dihasilkan adalah 0,7 dikali 1 juta atau 700.000 kilogram. 700.000 kilogram itu berapa ton? Ya 700 ton lebih per hari. Ya, sebulan berapa? Tinggal dikalikan sebulan. Setahun tinggal kalikan setahun. Nah, itulah jumlah timbulan sampah ya masyarakat. Ini bentuk TPA Bantar Gebang. Bantar Gebang ini posisinya di Bekasi. Ya, karena ini dibayar ya oleh Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah penduduk Jakarta. Nah, ini ada estimasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta. Jadi 2018 itu posisinya segini ya. Kapasitas tersisa di Bantar Gebang itu di bawah 5 juta. Kemudian 2019 ini 5 juta. Ya. Nah, ini kalau dia bersinggungan antara yang biru dengan yang merah ya, maka sudah penuh. Nah, ini estimasinya pada saat itu 2021 TPA Bantar Gebang itu penuh. Ya, kapasitas maksimumnya lebih kurang 49 juta ton. Sampah yang terisi sampah sudah 39 juta ton. Artinya tersisa 10 juta ton lagi. Bayangkan kalau satu hari tadi 7.702 ton. Ya, 10 juta bagi 7.000 ya. Nah, tinggal dibagikan. Nah, itulah sisa berapa ton lagi yang bisa ditampung oleh TPA Bantar Gebang. Rata-rata tinggi gunung di tempat sampah aktif Bantar Gebang itu 45 meter. 45 meter itu kita bandingkan dengan Menara Monas ya, udah setinggi Menara Monas. Itulah ya
sampah yang ada di TPA Bantar Gebang. Nah, limbah padat yang dihasilkan itu ada berbagai jenis ya. Ada dari industri, dari masyarakat ya, dari sekolah gitu, tempat kerja dan lainnya. Nah, ini sumber dan komposisi sampah. Ternyata di TPA Bantar Gebang itu banyak sampah yang berasal dari mana? Dari perumahan ya. 60,5%. Pasar itu 1,3 ya, pasar tradisional 1,5. Perkantoran 22,48%. Dari jalan itu 10,4%. Ya, dan lainnya. Jadi sampah yang paling banyak di TP Bantar Gebang itu berasal dari rumah tangga. Kemudian jenis sampah apa yang paling banyak? Ternyata 53% itu sampah sisa makanan. Bayangkan kalau sampah sisa makanan itu kita kelola jadi kompos, maka timbulan sampah di TPST Bantar Gebang itu akan berkurang 53%. Itu baru sisa makanan ya. Kalau sampah plastik kita kelola ya menjadi apa? Sirkular ekonomi. Nah, ini tinggal tambahkan 53 tambah 9. Ya, 62% udah terkelola. Sisanya, ya sisanya kalau tidak bisa kita manfaatkan, nah itu yang kita buang gitu.